Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurelita, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas bab 19. Ekuitas adalah sebagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Sakyata bab 19 dalam ekuitas mengatur 6 bab entitas, yaitu entitas perorangan, 2 persekutuan perdata, 3 firma, 4 CV, 5 PT, dan 6 koperasi. Bentuk hukum entitas sebagai berikut. A. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham, harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. B. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. C. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota. Firma bertanggung jawab berenteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. D. Commanditary Fellowship atau CV. Model suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas model CV yang menjadi bagiannya. E. Perseroan terbatas atau PT. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah model saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. F. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Model pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjam-pinjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu A. Kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi atau contractual arrangement on initial recognition. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. B. Ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berdasarkan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi ekuitas bentuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi ekuitas bentuk badan usaha PT. Model saham meliputi saham preference, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos model lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor PT. Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya. Akun tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Pencatatan penambahan modal disetor PT. A. Jumlah uang yang diterima. B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata. C. Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. D. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
E. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima. F. Setoran saham dalam bentuk barang atau imbreng menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai apresial tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan yang pertama, jumlah uang yang dibayarkan, yang kedua, besarnya utang yang timbul, yang ketiga, nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Perolehan atau penarikan kembali saham yang beredar dapat dijelaskan pada ketiga kategori di bawah ini. Yang pertama, perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebagai harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal. Yang kedua, perolehan kembali saham beredar dengan par value method. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurangan akun modal. Yang ketiga, perolehan kembali saham dari sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya. Dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan. 4. Dividen. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok liabilitas lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham yang dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan naik dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajian sesuai akta pendirian badan usaha tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT. B. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan dari koreksi laba rugi periode lalu. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. C. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. D. Pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkapkan terpisah. Dalam catatan atas laporan keuangan meliputi modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, modal disetor, harga nominal per lembar, perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, hak istimewa atau hak mendahului, batas khusus,
dan penjelasan bila dapat dikonversi tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen meliputi yang pertama jumlah dividen, yang kedua dividen per lembar saham, yang ketiga bentuk dividen, dan keempat batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen. Kelima utang dividen, keenam utang dividen per lembar saham, dan pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, dan jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar dan jumlah keseluruhan. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi A. Saham beredar yang diperoleh kembali. Metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. B. Saham beredar yang diperoleh kembali. Metode nilai modal disetor atau sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlah atau dikurangkan pada agio saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. G. Pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba agio dan cadangan harus dilakukan secara terpisah meliputi A. Perubahan selama periode pelaporan dan B. batasan distribusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.